Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dim. Berbicara tentang ontologi, ini tidak lepas dari curiosity manusia, spesies manusia sebagai makhluk yang berpikir, terutama memikirkan jawaban dari pertanyaan sebetulnya asal muasal segala sesuatu itu apa? Sebenarnya realitas itu apa? Jadi kalau epistemologi itu bisa disebut sebagai theory of knowledge atau teori pengetahuan, ontologi itu mungkin secara mudah bisa disebut teori tentang realitas atau pemahaman ilmu kita tentang realitas. Maaf. Ya, kalau kita merenung sedikit, misalnya merefleksikan ya, kita bisa melihat realitas dari banyak sekali segi. Manusia dengan variasi ya berpikir, dia bisa berpikir ke arah seluruh semesta alam yang luas ini, semesta material, atau mungkin dia berpikir ke semesta material yang lebih kecil, ke arah atom dan lain-lain, atau mungkin dia berpikir dari sisi-sisi lain, misalnya dari keberpikirannya itu sendiri dan lain-lain ya. Ini kita misalnya melihat yang paling kasat mata, ya diri kita ini ada di rumah kita, misalnya ada di dalam sebuah RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kita sekarang mungkin kebanyakan ada di kota Bandung, kemudian Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Negara Indonesia ini kita ada di bumi. Bumi ini adalah sebuah planet kecil di tata surya. Dia mungkin mirip bola pingpong yang sangat kecil di tata surya yang sangat luas. Tata surya kita itu ada di galaksi Milky Way, ya, di mana Milky Way itu sangat luas sekali, sangat keluasannya sulit sekali kita bayangkan. Jadi lebarnya itu kalau cahaya itu harus menempuh kira-kira 90.000 tahun. Jadi kalau cahaya dari satu ujung ke ujung lain Bima Sakti ini perlu waktu 90.000 tahun. Ya, tapi dia seperti cakram tipis, yang disebut tipis itu kira-kira ketebalannya 1000 tahun cahaya. Dan tidak diketahui tepatnya jumlah bintang di jumlah semacam tata surya di galaksi Bima Sakti ini berapa ya, karena diestimasikan antara 100 miliar sampai 400 miliar bintang. Jadi orang kalau
Dia habiskan hidupnya untuk memberi nama bintang-bintang di sini. Kalau satu hari itu dia 10 jam kerja misalnya, kemudian setiap jam itu dia bisa memberi nama katakanlah 100 bintang dan seterusnya, itu habis umurnya tidak akan pernah bisa memberi nama bintang-bintang di Milky Way ini. Jumlahnya pun variasinya sangat tinggi, antara 100 sampai 400 miliar ya. Ini biasanya teknik-teknik yang digunakan untuk memperkirakannya ini teknik-teknik metode estimasi orang-orang astronomi dan astrofisika ya. Jadi lebih ke arah berapa kepadatannya, berapa perkiraan bintang per satuan luas tertentu dan seterusnya. Jadi memang merupakan salah satu bidang sains yang sangat menakjubkan. Ini adalah astronomi dan astrofisika. Sebuah bidang sains di mana keberadaan material manusia ini terasa sangat kecil, namun kekuatan rasio manusia ini merupakan anugerah yang luar biasa, sehingga wujud material yang sangat kecil ini bisa menjelajah di keluasan yang sangat luar biasa besar ini dan melakukan prediksi dan estimasi. Tentunya ini adalah, kita yakini, anugerah dari yang maha cerdas, yang maha mengetahui, yang kita percaya sebagai Tuhan. Kemudian belum selesai sampai di sana. Galaksi ini bagian dari galaksi cluster. Misalnya Milky Way itu adalah anggota dari local group. Kemudian nanti dia itu anggota dari galaksi supercluster. Kalau nggak salah itu Virgo supercluster ya untuk Milky Way ini. Dan sampai saat ini dipercaya para ahli astrofisika dan astronomi memandang dan mencoba menghitung bahwa observable universe, semesta yang bisa kita amati ini, ternyata mengandung cukup banyak ya. Semesta yang bisa kita amati ya, itu kira-kira ada 100 miliar sampai 2 triliun galaksi seperti Milky Way ya. Jadi observable universe itu adalah suatu area berbentuk bola yang mengandung berbagai bintang, galaksi dan lain-lain ya. Nah, memang mengestimasinya tidak mudah ya. Sampai saat ini diketahui sekitar beberapa ratus miliar galaksi hingga 2 triliun galaksi. Ya, ini observable universe. Kita belum bicara universe itu sendiri ya, karena ini baru observable universe. Dan kita belum bicara sekiranya ada metaverse, dan menurut teori terbaru yang namanya teori string itu, kalau menurut Albert Einstein itu semesta itu 4 dimensi ya. General relativity memasukkan waktu sebagai
bagian dari dimensi semesta menurut teori string yang merupakan gabungan dari teori kuantum dan teori relativity. Secara matematis, mathematical konsistensi atau konsistensi matematis dari hukum-hukum fisika itu baru masuk akal kalau semesta itu dimensinya 11 atau 26. Nah, ini merupakan hipotesis saintifik yang belum empiris tapi sangat luar biasa. Itu tentu masih di luar ini semua ya. Nah, itu adalah perjalanan kita mencari realitas membesar ya, dari diri kita ke kota, ke negara, terus ke bumi, ke tata surya, kemudian di Milky Way yang tadi mengandung 100 sampai 400 miliar sesuatu seperti tata surya, kemudian ke observable universe yang mengandung 100 miliar hingga 2 triliun galaksi. Nah, kalau kita masuk ke dalam, ya, materi yang kita lihat ini seolah-olah betul-betul real ya, ada benda padat yang malar kontinu, bisa kita raba, dan tidak ada celah yang bisa dilihat oleh mata kita. Sebuah bola kalau kita lempar ke tembok ya akan terpantul, atau kalau dia menembus tembok, temboknya hancur itu karena dia itu padat begitu.